Baik pemirsa, kembali lagi di sini masih bersama dengan Bapak Supardi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita masih membicarakan masalah recovery ekonomi yang tadi kita bahas, Pak. Ada satu topik yang sangat menarik ini, Pak, masalah bantuan dari pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat, dan itu merupakan gagasan dari DPRD Provinsi selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Pak. Nah, itu sebenarnya teknis yang harus dilakukan, dan bagaimana ide dari DPRD ini untuk teknis yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan ini dan sebagainya, Pak. Harus diklarifikasi dulu ya, Mbak ya. Artinya ini bukan bantuan ya. Kalau bantuan itu kan sama kita kemarin kasih BLT ya, itu bantuan. Tapi ini adalah pinjaman lunak kepada masyarakat kita ya. Nah, sesungguhnya kan secara regulasi kita sudah punya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 ya, 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Juga ada PP 54 tentang masalah BUMD. Nah, kalau seandainya kita sedikit saja mencoba untuk berpikir cerdas ya, sesungguhnya pemerintah pusat sudah membuat kemudahan bagi pemerintah daerah untuk bisa membackup ya masyarakat kecil kita ini. Nah, adapun ide dari DPRD kemarin, sesungguhnya itu sudah menjadi kajian bagi kita di DPRD, baik di Komisi 3 dan Komisi 2 ya, yang memang intent mendiskusikan tentang masalah ini. Tidak ada yang mustahil ya kita melakukan kebijakan tersebut, karena sudah ada regulasi yang membackup di atasnya. Tinggal lagi kemauan kita yang ditunjukkan dalam bentuk pergub ya. Ada di dalam PP 54 itu ada 4 teknis mekanisme ya. Tinggal kita memilih ya. Yang pertama itu pernyataan modal, dalam bentuk pernyataan modal. Nah, selama ini kan kita sudah melakukan pernyataan modal ke Bank Nagari tiap tahun ya. Baik itu provinsi, kota dan kabupaten ya. Nah, yang kedua itu dalam bentuk pinjaman. Ya, artinya APBD provinsi, kota, kabupaten meminjamkan dananya ke bank untuk dikelola oleh bank dalam bentuk seperti mana yang kita idekan tadi itu. Pinjaman kepada masyarakat. Yang nanti oleh bank dipinjamkan kepada masyarakat ya. UMKM kecil UMKM, dan menengah ya. Dan kenapa sasarannya ini kepada UMKM? Ntar dulu ya. Dua tadi kan. Nah, yang ketiga itu adalah hibah. Artinya pemerintah menghibahkan dana tadi itu kepada masyarakat. Nah, yang keempat itu adalah subsidi. Nah, tinggal kita memilih ya. Kita tinggal memilih apakah kita melakukan pernyataan modal, apakah kita melakukan pinjaman, apakah kita melakukan hibah atau subsidi. Nah, di dalam hal ini DPRD juga sudah melakukan diskusi juga yang lebih ringan, yang lebih kecil risikonya itu dalam bentuk pinjaman. Artinya pemerintah bersepakat. Nah, pemerintah di sini adalah provinsi, kota dan kabupaten bersepakat ya mengalokasikan dana APBD mereka nanti untuk dipinjamkan ke bank. Ya, bank nanti akan mengelola dana tersebut. Ya. Nah, mekanisme pinjaman tadi itu tentu harus melewati tahapan. Salah satu tahapan itu adalah bentuk pergub. Nah, di pergub tadi disusun nanti itu, ya, termasuk juga mekanisme pinjaman tadi, bunga yang rendah tadi, terus tanpa anggunan, tanpa anggunan, dan mekanisme yang tidak berbelit-belit. Yang tidak panjang gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita coba bayangkan aja, Mbak. Kalau seandainya kita sepakat saja 10 miliar kota kabupaten tambah provinsi, ya ini perbandingan aja ya. Bisa jadi nanti kota kabupaten cuma sanggup 5 miliar, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tergantung dengan kesanggupan daerah mereka. Tapi kalau kita analogikan 10 miliar saja, berarti kan ada 200 miliar. Ditambah dengan provinsi. Iya, dana yang bisa kita pinjamkan ke bank, yang bank nanti bisa menggulirkan kepada masyarakat yang kita sebutkan tadi, UKM kecil, asongan, bakso, sate, pedagang sayur dan sebagainya tadi itu sudah puluhan ribu itu. Masyarakat yang bisa memanfaatkan itu. Nah, kita kan juga harus paham juga ketika pandemi kemarin itu kita PSBB, mereka berkurung di rumah, modal habis, terus mereka disuruh berusaha. Sementara kita tidak punya solusi bagaimana bentuk usaha yang mereka lakukan itu, modal udah habis semua. Karena sudah tidak ada yang belanja, jadi dagangannya rusak, modal habis. Iya, nah kita hanya sampai di situ, terus kita nggak berpikir lagi. Tidak, nggak bisa. Lalu
apakah harus ada pertanggungjawaban dari masyarakat yang menerima pinjaman? Yang namanya pinjaman tentu nanti bank akan menagih. Nah, mungkin pola penagihan ini yang harus diatur juga oleh bank. Bagaimana masyarakat itu tidak terlampau terbebani dengan angsuran tadi itu. Saya rasa dengan 3 juta itu pun ya, kalau seandainya masyarakat tadi itu langsung berusaha dengan angsuran per hari sekian-sekian itu nggak jadi Tidak akan persoalan. menjadi persoalan. Jadi kita jangan menjustifikasi masyarakat kita ini seakan-akan wah ini nanti akan macet ini, wah ini nanti akan gini nih ya. Saya yakin percaya masyarakat Sumbar inilah masyarakat yang jujur. Ya. Ya. Mereka pasti akan malu ketika mereka tidak mau mengembalikan dana pinjaman tadi itu. Tinggal lagi bagaimana kita mempersiapkan personil ya untuk bisa melakukan penagihan tadi. Itu mekanisme. Toh berbagai bank-bank yang ada di Indonesia, termasuk juga saya coba diskusi juga ada BTPN Syariah ya, BTPN Syariah juga telah lama melakukan seperti itu. Kita aja di Sumatera Barat yang mungkin yang agak terlambat ya di dalam berpikiran seperti ini. Makanya kita nanti mendorong kepada gubernur ya agar konkret recovery ekonomi seperti apa sih? Apa sebenarnya recovery ekonomi? Ya, apa yang sudah dipola oleh gubernur dengan teman-teman pemerintah provinsi tentang masalah recovery ekonomi ini? Ya, baik. Kalau DPRD kita sudah punya konsep nih, ya. Untuk bantuan tentang masalah recovery tadi, ekonomi ya. ini. Gitu. Nah, lalu Pak, dengan bantuan ini kan kita menargetkan kepada masyarakat kecil seperti pedagang sate, pedagang bakso yang sudah ada di masyarakat kita. Yeah. Lalu bagaimana cara mereka membuktikan bahwa mereka memang memiliki usaha agar tidak terjadi kesalahan sasaran nanti untuk pinjaman? Kalau ini kita berikan kepada pemerintah untuk mengeksekusi, saya yakin percaya pasti akan panjang persoalannya. Yeah. Melibatkan dinas sosial lah, melibatkan RT lah, RW. Tapi kalau ini nanti kita percayakan kepada dunia perbankan, ini akan jadi mudah. Karena bank punya mekanisme sendiri untuk melakukan cek and recheck tadi. Oke, berarti nanti akan diserahkan langsung ke perbankan, pihak ketiga sebagai penyelenggara, dan lalu masyarakat langsung berinteraksi dengan bank tersebut. Tapi dengan catatan yang tadi itu, bunga murah, ya, prosedur tidak berbelit-belit, ya, dan jelas tidak pakai anggunan. Oke, baik. Sudah banyak sekali kita berbicara tentang rencana-rencana ke depannya. Tapi dalam kondisi COVID-19 yang masih seperti saat sekarang ini, Pak, orang masyarakat masih takut untuk keluar, masih banyak beraktivitas, masih takut untuk belanja keluar. Apakah ada optimisme ke depannya bagaimana perkembangan ekonomi ini? Saya yakin percaya, insya Allah ya, Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah kepada umatnya di luar dari kemampuan umat itu sendiri. Ya, kita percaya itu. Dengan kondisi COVID ini, saya yakin percaya kita masih kuat untuk menghadapinya. Hanya saja tentu perlu sinergitas yang dibangun oleh stakeholder, termasuk juga masyarakat kita. Ya. Apalagi tentang masalah ini, kita ini orang Minang ya, orang Minang ini kan terkenal cerdas nih dalam berpikir, apalagi dalam bentuk mencari usaha-usaha inilah, ya mereka tidak akan cepat berputus asa ya. Jadi jangan kalah pula kita dengan provinsi-provinsi lain. Nah, tadi saya akan sebutkan tadi itu kan salah satu bentuk contoh solusi yang kita tawarkan. Masih banyak contoh-contoh lain yang sesungguhnya masih bisa kita lakukan ya. Ya bisa jadi mungkin ya pemerintah provinsi menggandeng BUMN ya, menggandeng BUMD, menggandeng pengusaha-pengusaha besar, pengusaha tambang, kebun yang ada di Sumatera Barat dan sebagainya untuk patungan. Yuk kita ini bantu nih masyarakat nih. Selesai semua. Iya, karena masih banyak juga sebenarnya beberapa negara dan bahkan Indonesia sendiri sudah mengalami resesi dalam perekonomiannya, Pak. Lalu satu lagi, setiap program itu kan harus melalui prosedur melalui persetujuan. Program yang akan dijalankan oleh pemerintah provinsi tentu harus melewati dulu persetujuan dari DPRD sebelumnya. Nah, itu apakah masyarakat akan menunggu dalam waktu yang lama atau bagaimana, Pak? Ya, kalau kita di DPRD dari awal juga telah sampaikan. Ya, kalau kondisi-kondisi seperti sekarang ini kita tentu akan mempercepat ya seluruh. Iya, pasti kita pastikan itu. Nah, sekarang kita juga masih menunggu ini perda tentang masalah new normal ini. Ya, kemarin kita dari awal juga telah sampaikan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Wagub, kepada Pak Sekda untuk percepat perda ini. Tolong libatkan dulu DPRD-nya secara bersama-sama, kita bersinergi, bersimultan ya, sehingga nanti ketika
perda yang tengah digodok oleh gubernur sampai kepada DPRD tidak mulai dari nol membahasnya karena sudah dilibatkan dari awal kan. Nah, sehingga harapan kita nanti ketika perda nyampe ke DPRD tidak memakan waktu yang cukup lama untuk pengesahannya. Nah, itu permintaan kita kepada gubernur kemarin ya, jauh-jauh hari lagi itu kan. Nah, saya nggak tahu nih apakah teman-teman komisi dilibatkan dari awal tentang masalah ini. Mudah-mudahan dilibatkan oleh gubernur. Takutnya nanti nggak dilibatkan jadi lama prosesnya gitu. Lalu apakah dari gubernur sendiri sudah memiliki program tersendiri Pak yang sudah didiskusikan dengan DPRD? Tentang recovery ekonomi. Tentang recovery ekonomi? Kita sampai hari ini belum, tapi kita sudah mendengar dari berbagai informasi ya dari media bahwasanya gubernur juga sudah intent bicara tentang masalah recovery ekonomi ini. Cuma sampai hari ini konkretnya kita belum tahu nih seperti apa recovery ekonomi yang menurut Pak Gubernur dengan teman-teman pemerintah provinsi yang akan kita eksekusi besok. Tapi yang penting itu Mbak adalah apapun dasar dan alasan kita, ide kita tentang masalah ini, intinya itu nanti adalah kita harus segera melakukan pembahasan perubahan anggaran APBD 2020. Intinya di situ. Secara apapun solusinya, tapi kalau ini lambat gak ada gunanya. Jadi sesegera mungkin diharapkan kepada gubernur dan DPRD bisa saling berdiskusi mengenai perubahan APBD agar bisa langsung disalurkan dalam bentuk bantuan, boleh mungkin saja pinjaman yang nanti sudah disarankan oleh DPRD provinsi kepada masyarakat. Nah, baik pemirsa, kita nanti akan kembali lagi masih berdiskusi masalah recovery ekonomi bersama dengan Bapak Supardi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.